Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di suatu terminal bus di pinggiran kota, hidup seorang pria bernama Maman. Seorang supir bus antar kota yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di belakang kemudi. Maman adalah pria sederhana berusia 45 tahun dengan tubuh kekar, kulit legam terkena sinar matahari, dan senyum ramah yang selalu membuat penumpangnya merasa nyaman. Ia terkenal di antara para sopir lain karena kesabarannya dalam menghadapi jalanan yang macet dan para penumpang yang terkadang rewel. Maman tidak sendiri. Ia ditemani oleh dua kernet setianya. Ridwan, pria muda berusia 25 tahun yang lincah dan humoris, serta Buyung, pria berusia 30 tahun yang lebih pendiam tetapi sangat cekatan. Ketiganya adalah tim solid yang menjaga agar perjalanan bus mereka bernama Harapan Jaya selalu lancar dan menyenangkan bagi para penumpang. Pagi itu, terminal penuh sesak dengan orang-orang yang hendak bepergian. Maman, seperti biasa, sedang memeriksa busnya dengan teliti. Ridwan, cek lagi ban belakang, siapa tahu kurang angin, teriak Maman sambil mengetuk badan bus. Siap, Pak, jawab Ridwan dengan semangat sambil membawa alat ukur tekanan ban. Sementara itu, Buyung sibuk mengatur barang-barang penumpang di bagasi. Beberapa kardus berisi oleh-oleh, koper besar, hingga sepeda lipat harus diatur agar muat. Buyung, hati-hati sama tas yang warna merah itu, isinya pecah belah, pesan seorang ibu yang sudah duduk di kursi penumpang. Tenang Bu, aman sama saya, jawab Buyung sambil tersenyum kecil. Bus pun berangkat meninggalkan terminal, membawa penuh penumpang kota menuju lain yang berjarak 8 jam perjalanan. Maman duduk di balik kemudi dengan pandangan fokus ke jalan, sementara Ridwan berdiri di pintu, memeriksa tiket penumpang satu persatu. Mas, tiketnya mana? Tanya Ridwan kepada seorang pemuda yang asyik mendengarkan musik. Oh iya, ini bang, jawab si pemuda sambil menyerahkan tiketnya. Di bagian belakang, Buyung bercanda dengan beberapa penumpang yang membawa anak kecil. Adik, jangan tenang Bu, aman sama saya, jawab Buyung sambil tersenyum kecil. Hari-hari berlalu dengan rutinitas Maman, Ridwan, dan Buyung di jalanan. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai tantangan, mulai dari jalan rusak, kemacetan, hingga penumpang yang sering mengeluh. Namun, pada hari itu ada sesuatu yang berbeda. Rute bus mereka diarahkan melewati jalur baru yang memotong hutan Blora, sebuah hutan lebat yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Di terminal, sebelum keberangkatan, Buyung tak henti-hentinya menggoda Ridwan. Rid, kamu tahu nggak? Di hutan Blora itu katanya ada penunggu, kata Buyung sambil menatap Ridwan dengan serius, lalu tertawa kecil. Ah Buyung, kamu jangan mulai deh. Aku nggak takut sama cerita-cerita begitu, jawab Ridwan. Meskipun ekspresi wajahnya mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Katanya, lanjut Buyung, kalau malam-malam lewat sana, suka ada nenek-nenek nyebrang jalan. Tapi kalau kamu berhenti buat bantuin dia, ternyata dia hilang. Ridwan pura-pura tidak peduli, tapi yang jelas dia mulai merasa cemas. Bus melaju meninggalkan kota. Ketika matahari mulai terbenam, mereka akhirnya memasuki wilayah hutan Blora. Jalanan sempit, dikelilingi pepohonan besar yang daunnya menutupi langit, membuat suasana semakin mencekam. Maman, seperti biasa, tetap tenang sambil mengemudi. Di dalam bus, suasana hening. Sebagian besar penumpang terlelap, sementara beberapa lainnya melamun sambil melihat keluar jendela. Tenang aja Rit, gak ada apa-apa kok,
kata Buyung sambil menyenggol Ridwan yang duduk di dekat pintu. "Ah, udah diem Buyung," jawab Ridwan sambil melipat tangannya. Namun tiba-tiba dari kedamaian, Maman melihat sesosok nenek tua berdiri di pinggir jalan. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan kain batik, membawa tongkat, tampak hampir melintang. Itu ada nenek-nenek," seru Maman dengan spontan sambil menginjak rem. Bus berhenti mendadak membuat semua penumpang terbangun. "Ada apa, Pak?" tanya seorang bapak tua yang duduk di depan. "Nenek-nenek mau nyebrang," jawab Maman sambil menunjuk ke depan. Namun saat Ridwan dan Buyung melihat keluar, ekspresi mereka berubah bingung. "Nenek-nenek mana, Pak?" "Gak ada siapa-siapa," kata Ridwan. Tadi ada, jelas banget di depan," kata Maman sedikit panik. Penumpang mulai ribut mencoba melihat keluar, tetapi memang tidak ada siapapun di sana. Suasana menjadi tegang. Maman mengusap matanya, mencoba memastikan penglihatannya tadi. "Aku jelas lihat dia pakai kebaya dan tongkat," gumamnya pelan. "Pak Maman, mungkin itu cuma bayangan. Jalan di sini kan gelap banget," kata Buyung, meski suaranya terdengar tidak meyakinkan. Ridwan mulai gelisah, teringat cerita Buyung sebelumnya. "Jangan-jangan itu dia yang kamu bilang tadi, Buyung." "Ah, udah, jangan macem-macem," bentak Maman. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali mengemudi. Namun, beberapa penumpang mulai membaca doa dan suasana di dalam bus berubah mencekam. Jalanan di hutan belora semakin gelap, hanya diterangi lampu bus. Maman berusaha fokus, tapi pikirannya terus terganggu oleh sosok nenek tua tadi. Saat bus melaju perlahan di jalan berkelok, Ridwan yang masih berdiri di dekat pintu tiba-tiba merasa merinding. "Buyung, aku ngerasa ada yang ngeliatin dari luar," bisiknya. Buyung menoleh ke jendela, tapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan. "Udah, jangan parno, Rid." Tiba-tiba terdengar suara ketukan kecil di pintu bus. Tok, tok, tok. Semua orang di dalam bus teringat, termasuk Maman yang langsung menginjak rem. "Siapa itu?" bisik Ridwan dengan suara bergetar. Mereka semua memandang ke arah pintu, tapi tidak ada siapapun di luar. Suara ketukan tadi seolah-olah berasal dari dalam, namun tidak ada yang tahu siapa atau apa yang melakukannya. Maman menarik napas panjang dan berkata, "Kita harus keluar dari hutan ini secepatnya." Bas pun melaju lebih cepat, meninggalkan hutan belora dengan rasa was-was. Sesampainya di jalan raya, suasana perlahan kembali tenang. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melupakan pengalaman aneh tersebut. Keesokan harinya, bus Harapan Jaya kembali bersiap untuk perjalanan pulang. Suasana di terminal sedikit terasa muram. Maman masih teringat kejadian suatu malam di hutan belora. Sementara Ridwan dan Buyung mencoba menghilangkan ketegangan dengan bercanda. "Pak Maman, tenang aja. Mungkin semalam cuma mata kita yang capek. Jalannya gelap, siapa tahu cuma ilusi," ujar Buyung, meski suaranya terdengar tidak begitu yakin. Ridwan, yang biasanya lincah, kali ini lebih banyak diam. Ia duduk di dekat pintu dengan nyaman, sesekali melirik keluar jendela, seolah mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. "Sudahlah, fokus saja. Kita harus sampai di terminal tujuan tanpa kendala," jawab Maman sambil menghidupkan mesin bus. Bus melaju perlahan, meninggalkan keramaian kota dan jalan yang mengarah ke hutan belora. Ketika matahari mulai terbenam, suasana kembali hening. Beberapa penumpang yang mengetahui cerita semalam mulai membaca doa pelan-pelan, sementara sisanya berusaha tidur meski suasana terasa mencekam. Saat mereka memasuki jalur hutan, Buyung mencoba menghidupkan suasana dengan bercanda. "Rit, nanti kalau lihat nenek-nenek lagi, langsung aja tanya, dia mau naik bus apa enggak?" kata Buyung sambil tertawa kecil. "Udah Buyung, jangan macem-macem," bentak Ridwan yang mulai jengkel. Namun tawa Buyung tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, Maman kembali melihat sosok nenek tua yang muncul di tengah jalan. Kali ini, nenek itu tidak hanya berdiri di pinggir jalan, tetapi tepat di tengah jalan, menghadap langsung ke arah bus dengan tatapan yang kosong. "Astaga, itu dia lagi."
seru Maman sambil menginjak rem mendadak. Maman menatap lurus ke jalan, tubuhnya kaku di balik kemudi. Sosok nenek tua yang berdiri di tengah jalan tampak tidak bergerak sama sekali, hanya menatap bus dengan mata kosong. Di saat yang sama, Buyung yang duduk dekat jendela melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari balik pohon besar di tepi jalan, ia melihat sesosok pocong berdiri diam, terbungkus kain kafan lusuh. Wajahnya samar-samar terlihat melalui lipatan kain dengan mata cekung yang menatap tajam ke arah bus. "Rit, Rit," bisik Buyung dengan suara gemetar sambil menyenggol lengan Ridwan. "Ada apa sih, Buyung?" tanya Ridwan sambil menoleh ke arah yang ditunjuk Buyung. Namun dia tidak melihat apa-apa. "Di sana, pocong di balik pohon itu," bisik Buyung lagi, suaranya semakin lirih. Ridwan memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan pohon-pohon besar. "Mana Buyung? Kamu ngaco aja. Udah diem." Ridwan mulai merasa tidak nyaman, tetapi mencoba mengabaikan perasaan itu. Maman yang masih bingung dengan sosok nenek tua di jalan, mencoba menenangkan diri. Ia melirik ke kaca spion, memastikan penumpang di belakang tetap tenang. Namun, saat ia kembali menatap ke depan, nenek tua itu tiba-tiba menghilang. "Ya Allah, tadi jelas ada di situ," gumam Maman sambil mengusap keningnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah bus. Bunyi srek-srek-srek semakin keras, diikuti dengan hentakan secara tiba-tiba. "Pak Maman, kayaknya ada yang gak beres," seru Ridwan. Maman segera menghentikan bus di pinggir jalan. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ternyata ban belakang bocor parah, bahkan hampir terlepas dari velg. "Sial, ban bocor di tempat kayak begini," keluh Maman. Buyung dan Ridwan ikut turun untuk membantu, tetapi suasana di luar sangat mencekam. Udara terasa dingin, dan hutan di sekitar terlihat semakin gelap. "Pak, cepetan ganti ban deh, gak enak lama-lama di sini," kata Buyung sambil sesekali melirik ke arah pohon-pohon besar. Ia masih terbayang pocong yang dilihatnya tadi. Ridwan membantu Maman mencari peralatan ganti ban. "Pak, bisa kan cepat? Saya ngerasa gak enak di sini." Namun saat mereka sibuk, terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan perlahan mendekat. Kerak, kerak, kerak. Suara itu seperti seseorang berjalan di atas daun kering. "Siapa itu?" tanya Buyung dengan suara tegang. Matanya mencari-cari ke arah hutan. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, namun mereka tidak bisa melihat apa-apa. Di dalam bus, penumpang mulai gelisah. Seorang ibu berbisik kepada suaminya, "Pak, ini tempat apa sih? Kok suasananya nggak enak?" Di luar, Maman berusaha fokus mengganti ban sambil berkeringat dingin. Namun, ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan hutan. "Buyung, Ridwan, kalian tetap di dekat saya. Jangan jauh-jauh," perintah Maman. Ridwan mengangguk, tetapi Buyung tampak tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pohon besar di seberang jalan. Ia kembali melihat pocong yang tadi, dan kali ini pocong itu bergerak perlahan, seolah mendekat. "Pak, Pak Maman," suara Buyung gemetar. "Apalagi Buyung? Jangan macam-macam," bentak Maman yang mulai kesal karena tegang. Buyung mendekat ke arah Maman, suaranya gemetar saat ia berbisik, "Pak Maman, itu di sana pocongnya mendekat ke arah kita." Ia menunjuk ke arah pohon besar di seberang jalan. Maman menelan ludah dan mencoba mengintip ke arah yang ditunjuk Buyung. Namun, ia tidak melihat apapun selain bayangan pohon dan kegelapan hutan. "Ah, sudah Buyung, jangan tambah-tambahin. Kita fokus ganti ban aja biar cepat pergi dari sini," kata Maman dengan nada tegas, meski hatinya mulai tidak tenang. Buyung tampak ragu, tetapi ia menurut. Sambil sesekali melirik ke arah pohon, ia membantu Maman menyiapkan ban cadangan. Ridwan, yang memegang senter, juga tampak lebih gelisah daripada biasanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, ban bus akhirnya selesai diganti. Maman segera menyuruh Ridwan dan Buyung naik ke bus,
lalu kembali menyalakan mesin. Semua tenang, kita segera keluar dari hutan ini, ujar Maman kepada penumpang yang tampak gelisah. Bus pun kembali melaju perlahan di jalan sempit yang dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana di dalam bus sangat hening, bahkan bayi kecil yang sebelumnya menangis kini terdiam, seolah merasakan suasana mencekam. Namun, ketika bus mulai masuk ke jalan lurus, Maman dikejutkan oleh sesuatu yang muncul di spionnya. Sosok pocong berdiri di tepi jalan, tepat di belakang bus. Sosok itu terlihat jelas meski malam gelap, kain kafannya kotor dan penuh noda tanah. Pocong itu tampak diam, tetapi tatapannya seolah mengikuti bus yang perlahan menjauh. "Ya Allah!" seru Maman sambil spontan menginjak gas, membuat bus melaju lebih cepat. "Kenapa Pak Maman?" tanya Ridwan yang terkejut dengan reaksi tiba-tiba Maman. Di belakang, di spion tadi, pocongnya ada di tengah jalan, kayak ngeliatin kita. Suara Maman bergetar, wajahnya mulai berkeringat meski udara malam terasa dingin. Mendengar itu, Buyung langsung menoleh ke belakang, tetapi ia tidak melihat apa-apa. "Pak, mungkin itu cuma bayangan. Kita semua lagi panik," kata Buyung mencoba menenangkan, meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Bus terus melaju dengan kecepatan tinggi. Maman mencoba mengalihkan pikirannya dari apa yang ia lihat di spion, tetapi perasaan takut terus menguasainya. Namun, beberapa meter kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pocong yang sama kini muncul di tengah jalan, tepat di depan bus. Sosok itu berdiri diam, menghadang jalur bus dengan tubuh kaku dan mata yang kosong. "Astaga!" teriak Maman sambil membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan. Bus berguncang keras, membuat beberapa penumpang berteriak panik. "Ada apa lagi, Pak?" Ridwan berseru ketakutan. "Pocongnya, dia di tengah jalan tadi. Jelas banget," kata Maman. Napasnya tersengal-sengal. Buyung langsung memandang ke depan, tetapi lagi-lagi ia tidak melihat apapun. "Pak Maman, gak ada apa-apa, serius." Namun, Maman yakin dengan apa yang ia lihat. Ia mempercepat laju bus, berharap bisa segera keluar dari hutan itu. Bus melaju perlahan di tengah suasana yang masih mencekam. Penumpang duduk dengan wajah tegang, beberapa sibuk memegang tasbih atau membaca doa dalam hati. Ridwan duduk di dekat pintu, matanya melirik keluar jendela, berharap bisa segera melihat ujung hutan. Buyung yang biasanya banyak bercanda, kini hanya diam, sesekali mengusap keningnya yang berkeringat. "Semoga kita cepat keluar dari hutan ini," gumam Ridwan. Suaranya hampir tidak terdengar. Maman yang duduk di belakang kemudi berusaha menjaga fokus. Meski ia mencoba mengabaikan kejadian barusan, bayangan pocong di spionnya masih melekat di pikirannya. Setelah beberapa menit melaju di jalan yang sepi, mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak janggal di sisi kanan jalan. Itu warung ya?" tanya Ridwan sambil menunjuk ke depan. Di pinggir jalan, di bawah naungan pohon besar, terlihat sebuah warung sederhana dengan lampu kuning remang-remang. Ada beberapa orang duduk di bangku panjang, tampak menikmati kopi dan makanan ringan. Dari kejauhan terdengar samar-samar suara obrolan. Buyung menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Iya, warung. Tapi kok ramai banget ya? Sejak kapan ada warung di sini? Perasaan kemarin waktu kita lewat gak ada apa-apa. Maman juga memperhatikan warung itu. Ia berpikir untuk berhenti sebentar, mungkin membeli minuman dan sedikit menenangkan diri. "Ya udah, kita mampir sebentar. Aku haus juga, tenggorokan kering dari tadi." Ridwan mengangguk ragu, tetapi Buyung langsung menyela. "Pak, yakin mau berhenti? Ini di tengah hutan loh." "Ah, cuma warung Buyung. Gak usah parno," balas Maman sambil menepuk bahu Buyung. Ia kemudian memperlambat bus, bersiap menepi. Ketika bus berhenti tepat di depan warung, Maman membuka pintu dan bersiap turun. Namun, saat ia memandang keluar lagi, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Warung itu menghilang. Tidak ada lagi bangunan kayu dengan lampu remang-remang. Tidak ada orang yang duduk berbincang.
Hanya jalanan kosong dan deretan pohon-pohon besar yang berdiri angkuh di pinggir jalan. "Pa, warungnya mana?" tanya Ridwan dengan suara gemetar. Maman melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. "Barusan jelas-jelas ada di sini. Kamu lihat sendiri kan?" "Iya, tadi ada, Pak," kata Buyung sambil menatap ke arah jalan. "Saya bahkan lihat orang-orang yang lagi duduk." Para penumpang yang tadinya hanya diam kini mulai bergumam, sebagian melongok keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka semua hanya melihat kegelapan dan pepohonan. "Pak Maman, udah deh, jangan berhenti lagi. Ayo jalan terus," kata Ridwan dengan nada memohon. Maman mengangguk dan segera menutup pintu bas. Ia kembali menyalakan mesin dan memacu bas dengan kecepatan lebih tinggi. Namun, suasana di dalam bas kini semakin mencekam. Penumpang mulai berbisik-bisik membahas keanehan yang mereka alami. "Saya tadi juga lihat warungnya," kata seorang bapak tua kepada istrinya. "Tapi kok tiba-tiba hilang? Apa kita ini lagi dipermainkan?" "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Pak," balas istrinya sambil merapatkan syal ke leher. Ridwan dan Buyung kembali ke tempat duduk mereka di depan. Wajah mereka tampak tegang. "Buyung, menurutmu tadi itu apa? Kok bisa ada warung terus hilang gitu aja?" tanya Ridwan. Buyung hanya menggeleng sambil melirik keluar jendela. "Nggak tahu, Rid, tapi aku rasa hutan ini memang nggak biasa." Maman masih berdiri kaku di dekat pintu bas. Matanya terpaku pada jalan gelap di depan. Bayangan warung yang hilang begitu saja masih terbayang di pikirannya. Di dalam bas, suasana semakin tegang. Beberapa penumpang mulai saling berbisik, sementara yang lain hanya diam, menatap keluar jendela dengan rasa takut. Tiba-tiba, seorang pria tua yang duduk di barisan tengah berdiri dan melangkah mendekat ke arah Maman. Wajahnya terlihat serius, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. "Pak Supir," katanya dengan suara berat, "saya pernah dengar cerita tentang hutan ini." Maman menoleh dengan alis berkerut. "Cerita apa, Pak?" tanyanya. Pria tua itu melanjutkan dengan nada pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang di dalam bus. "Hutan ini bukan hutan biasa. Orang-orang di kampung saya bilang, kalau mau melewati jalan ini, harus klakson 3 kali di pintu masuk hutan. Itu tandanya kita permisi sama yang punya tempat. Kalau enggak, penunggunya bisa marah." Ridwan dan Buyung saling pandang. Wajah mereka tampak semakin tegang. "Penunggu? Maksud Bapak makhluk halus gitu?" tanya Ridwan dengan suara gemetar. "Iya," jawab pria tua itu. "Dan satu lagi, jangan pernah bicara sembarangan di tempat ini. Apa yang kita lihat tadi mungkin salah satu peringatannya. Itu yang saya dengar dari cerita orang-orang." Maman menarik napas panjang dan menelan ludah. Ia merasa bingung sekaligus cemas. Ia mencoba mengingat apakah tadi ia sudah melakukan sesuatu yang mungkin tidak sopan, tetapi pikirannya terlalu kacau untuk menganalisis semuanya. "Pak Maman," bisik Buyung, "tadi kita nggak klakson ya?" Maman menggeleng pelan. "Nggak, kita langsung masuk aja." "Pak, apa mungkin ini sebabnya?" tanya Ridwan sambil melirik ke arah hutan yang gelap. "Entahlah Ridwan, tapi yang jelas kita harus cepat keluar dari tempat ini." Maman segera kembali ke tempat duduknya dan menyalakan mesin bas. Ia memutuskan untuk mempercepat perjalanan tanpa berhenti lagi, apapun yang terjadi. Saat bus mulai melaju lagi, Maman menekan klakson 3 kali, meskipun sudah terlambat. Suara klakson menggema di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Semua penumpang diam. Sebagian memejamkan mata sambil komat kamit berdoa. Namun, suasana masih terasa tidak tenang. Buyung yang duduk di dekat jendela merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari kegelapan hutan. "Ridwan, lihat itu," bisik Buyung sambil menunjuk keluar jendela. "Apalagi Buyung?" Ridwan mencoba melihat, tetapi ia tidak melihat apa-apa. "Di antara pohon-pohon itu, aku ngerasa ada yang bergerak," kata Buyung pelan. Ridwan menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan tidak enaknya. "Buyung, udahlah, jangan bikin suasana tambah serem."
Ketika bus semakin jauh masuk ke dalam hutan, tanda-tanda aneh mulai muncul lagi. Suhu di dalam bus terasa semakin dingin, bahkan beberapa penumpang mengeluh menggigil meskipun semua jendela tertutup rapat. "Lihat itu Pak Maman," kata Ridwan sambil menunjuk ke depan. Di tengah jalan, samar-samar terlihat bayangan seperti seseorang berdiri. Tetapi saat bus mendekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang. "Astaga, apalagi ini?" gumam Maman, wajahnya semakin pucat. Penumpang kembali gelisah. Beberapa dari mereka mulai menangis ketakutan, sementara yang lain memeluk keluarga mereka. "Pak Supir," ujar pria tua tadi lagi, "tolong terus klakson 3 kali setiap beberapa menit. Siapa tahu itu bisa bikin mereka nggak ganggu kita." Maman meskipun ragu mengikuti saran itu. Ia menekan klakson 3 kali secara berkala sambil terus melajukan bus dengan hati-hati. Suasana di dalam bus masih tegang, meskipun mereka sudah berusaha untuk tetap tenang. Maman terus memacu bus, berharap segera keluar dari hutan belora. Ridwan dan Buyung duduk diam, mencoba mengabaikan suara-suara aneh yang sesekali terdengar dari arah luar. Penumpang lainnya juga memilih berdiam diri, beberapa masih terlihat berdoa. Di kejauhan, tiba-tiba terlihat sebuah cahaya terang yang berasal dari lampu kendaraan lain. "Pak, itu bus lain," kata Ridwan dengan nada lega. "Iya Ridwan," jawab Maman, matanya fokus pada lampu yang semakin mendekat. Semua mata di dalam bus kini tertuju pada kendaraan yang mendekat dari arah berlawanan. Bus itu berwarna putih dengan lampu depan yang terang menyinari jalan. Harapan muncul di hati Maman dan penumpang lainnya. "Akhirnya ada kendaraan lain. Artinya kita nggak sendiri di jalur ini," gumam Buyung, mencoba mencairkan suasana. Namun, ketika bus itu semakin dekat, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Maman, Ridwan, dan Buyung serentak mengernyit. "Ridwan, kamu lihat itu?" bisik Buyung. Ridwan mengangguk perlahan, wajahnya mulai pucat. "Iya, ini nggak beres Buyung." Ketika bus misterius itu berpapasan, mereka dapat melihat dengan jelas melalui kaca samping. Isi bus itu penuh dengan sosok pocong. Penumpang di dalam bus putih itu duduk diam, tetapi setiap pocong menghadap lurus ke depan, wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka terlihat dalam kondisi kain kafan yang sudah kusam dan kotor, bahkan beberapa kain tampak berlubang, memperlihatkan kulit yang membusuk. Buyung memekik pelan. "Pak Maman, itu penumpangnya bukan manusia." Maman hanya bisa terdiam, tangan gemetar memegang setir. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ridwan meremas sandaran kursi di depannya, wajahnya basah oleh keringat. "Pak, ini beneran pocong. Mereka semua pocong." Penumpang di dalam bus yang mereka tumpangi juga mulai panik. Beberapa orang berdiri dan memandang keluar jendela, lalu mulai berteriak ketakutan. "Astagfirullah, apa itu?" teriak seorang ibu sambil memeluk anaknya. Jangan lihat," ujar pria tua yang sebelumnya memberi saran soal klakson. Maman tetap memacu bus, tidak berani berhenti meskipun rasa takut menguasai dirinya. Dalam hitungan detik, bus putih itu sudah melewati mereka, meninggalkan aura dingin yang aneh. Namun, saat Maman melirik spion untuk memastikan bus itu benar-benar pergi, ia kembali dibuat terkejut. Bus putih itu hilang. Tidak ada tanda-tanda lampu atau bayangan kendaraan di belakang mereka. Jalanan kembali gelap dan sepi. "Mereka hilang, Pak," bisik Ridwan dengan suara gemetar. "Sudah, jangan pikirkan. Kita fokus keluar dari hutan ini," jawab Maman tegas meskipun suaranya terdengar bergetar. Setelah kejadian itu, suasana di dalam bus semakin mencekam. Penumpang saling berbisik, sebagian besar membaca doa-doa dengan suara lirih. Ridwan dan Buyung duduk di dekat Maman, mencoba menenangkan diri meskipun hati mereka masih diliputi rasa takut. "Pak Maman, tadi itu apa? Kenapa bus kayak gitu bisa ada di sini?" tanya Buyung. Maman menggeleng, tidak punya jawaban. "Aku nggak tahu Buyung, tapi yang jelas kita nggak bisa berhenti sekarang. Kita harus keluar dari tempat ini secepatnya." Setelah beberapa menit berlalu,
akhirnya lampu-lampu jalanan mulai terlihat di kejauhan. Udara dingin yang menusuk perlahan tergantikan oleh hawa yang lebih hangat. "Ridwan, lihat itu, lampu-lampu jalan," kata Maman dengan nada lega. Ridwan mengangguk, wajahnya mulai sedikit tenang. "Akhirnya Pak, kita hampir keluar." Bus terus melaju hingga akhirnya benar-benar meninggalkan kawasan hutan. Para penumpang bersorak kecil, merasa lega akhirnya selamat dari tempat angker itu. Ketika mereka tiba di tujuan, Maman, Ridwan, dan Buyung berkumpul di luar bus. Wajah mereka masih menunjukkan sisa-sisa ketegangan. "Pak Maman," kata Ridwan, "apa tadi itu cuma halusinasi kita? Atau beneran ada?" Maman menarik napas. "Ridwan, aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak mau lagi ambil rute ini. Kejadian tadi terlalu aneh." Buyung yang biasanya ceria hanya bisa mengangguk setuju. "Pak, kalau ada orang yang nyuruh lewat hutan Blora lagi, saya mundur jadi kernet. Sudah cukup buat saya." Malam itu mereka sepakat untuk tidak pernah lagi melewati jalur yang sama. Kejadian bus misterius dengan penumpang pocong menjadi salah satu pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka, sebuah cerita yang akan mereka ingat seumur hidup. Hutan Blora benar-benar bukan tempat yang bisa dianggap remeh.